tahunnya 2021. 2021 ya. Dan tepatnya itu kayak Agustus. Oh, berarti masih COVID kedua ya? Iya, karena waktu itu bener-bener ya pas ada rame-ramenya COVID dan gue memberanikan diri ini karena gue udah bingung nih usaha apa yang gue harus kerjakan, tapi gue yakin karena gue hobi ya, jadi setelah buka sampai bersaing sama COVID itu, waktu itu tuh bener-bener gila untuk dunia dagang tuh kayaknya parah gitu. Tapi gue yakin gue jalan dan alhamdulillah sampai saat ini gue masih. Dari Bogor atau dari mana? Atau masuk Karawang? Oh, kalau aslinya gue dari Bogor. Oh, Bogor. Iya, Bogor. Tapi tinggal lama itu dari Karawang itu udah sampai 7 tahunan. 7 tahun itu tinggalnya di Kosambi. Oke, Kosambi. Kosambi dan sekarang pindah ke daerah Galumas karena dulu itu gue sempat buka room di sini ya, yang di Luris itu, tahu Luris? Iya. Nah, Oh, dekat pabrik uang iya, ya? Oh, iya, yang di situ gue pernah sempat buka 2 tahun. Pindah ke sini karena di sana itu kayak kurang, buat usaha itu kayak nggak ada perkembangan gitu. Makanya gue pindah ke sini dan alhamdulillah sekarang masih ada. Pertanyaan selanjutnya nih ya, kalau boleh tahu jenis minuman apa aja sih yang digunakan di kafe ini? Oke, yang rekomend gitu maksudnya? Iya, yang kalau boleh tahu kayak jenis-jenisnya gitu, kayak apa aja sih yang ada di sini tuh? Oke, gue paham. Maksudnya yang milky-milkian mungkin ya, biasa kayak orang green tea, Thai tea. Oh, berarti ya milk itu maksudnya mix susu. Iya, mix susu itu ada. Tapi gue punya 3 varian yang memang itu tuh benar-benar gue olah sendiri dan gue sambil searching, bikin gimana caranya buat jadi minuman yang gitu menurut gue enak gitu kan, dan menurut pasar juga enak. Gue kenalin namanya
barusan kita omongin nih Dika. Oh, Dika. Makanya gue kaget tadi lu langsung ngomong kayak gitu nih. Jadi kan bisa Oh, Bentar, kayak gitu. kan kita tadi bilang video jahatnya sih, video kasarnya. nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ya udah, tadi lu belum nanya satu lagi. Kenapa diganggu? Dari sekian banyaknya tempat Karawang, kayak daerah Cikampek, ya kan. Apalagi sekarang ada yang baru tuh depan apa sih namanya? Yang Grand Village. Oh, Grand Villagio sama Grand Outlet. Ya Grand Outlet gitu kan. Kenapa harus gabung? Apalagi sorry bang, apalagi kan Galwasan ini udah terlalu umum ya, kayak tempat-tempat kafe dulu ada. Jadi ya kayak contohnya ya udah berani lah gitu abang buat naruh tempat di Karawang gitu. Tempat di Galwasan Tiga gitu lokasi ya. ya. Awalnya sih gue mikirnya kayaknya pasar di kafe-kafe kayak gini tuh kayaknya kebanyakan jual emas. Iya, emang di Galmas gitu target marketnya. Jadi kayaknya gue tuh yakin kalau di Galmas kayak gitu. Kalau gue harus buka lagi di tempat yang lain itu nggak seyakin sih gitu. Karena menurut gue kayaknya pasar tuh sih. Bukan gue siap buat nentangin yang lain ya, nggak kayak gitu juga sistemnya. Tapi emang pasarnya kayak gitu di sini tuh hampir sama. Iya. Jadi kayak cocok aja. Cocok aja. Jadi kalau misalkan ya, sorry kalau misalnya tempat kafe ini tuh penuh gitu. Jadi kayak ada tempat lain buat pindah gitu. Nah, itu. Ada referensi lain gitu. Karena di situ sangat apa itu sangat berjamur menurut gua kan. Apalagi khususnya di Galmas ini lu kafe yang kayak gimana pun ada gitu. Iya. Kalau menurut gua itu paling enjoy itu kalau di mana-mana nongkrong pasti yang bilang itu di Galmas tuh banyak tempat nongkrong kayak gitu. Nah, mungkin salah satunya tempat gua. Itu aja. Oke bang, sorry banget bang ganggu bang. Gak apa-apa, selagi kita masih bisa, dan mudah-mudahan ya jawaban yang gua kasih itu bisa memuaskan kalian. Oh pasti. Dia cukup puas. Cukup puas. Sorry ya, kurang lebihnya mungkin dari gua. Oke, gua tutup dulu ya. Ya dulu ya. Nah, lalu kita juga mau ngucapin terima kasih buat Oke. waktunya karena udah juga mengganggu waktunya kakaknya. Oke, nggak apa-apa. Makasih banyak bang. Kasih banyak. Yuk, lanjut ya. Oke. Terus langsung. Kayak gimana? Tutup aja langsung. Oke, mohon maaf ya bila ada kekurangan mungkin terutama dari pihak kita berdua. Ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Gini aja nih. Oke kayak apa wawancara kita Oh gini deh, itu kan bisa dipotong. Oh bisa. Kayaknya cukup deh buat saat ini gitu kan. Kayaknya cukup deh buat saat ini. Kayaknya pertanyaan juga udah pada keluar semua nih gitu. Udah dulu ya kayak gitu. Oke. Jadi abang tutup gitu ya. Oke guys, gak sih pakai guys gak sih? Apa? Biar so asik gitu ya. Ayo boleh deh. Oke guys, kayaknya pertanyaan kita udah terjawab semua sama orangnya juga. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan dan jawaban yang kurang memuaskan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasir Said dan Eka Vika akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Cara Meningkatkan Produktivitas Melalui Memotivasi Karyawan di Eleven Cafe. Yang terhormat Ibu Santi Pertiwi, pengampu dosen ekonomi manajerial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil usaha Eleven Cafe yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan teknik wawancara dan observasi langsung di lokasi usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha ini didirikan pada tahun 2021 oleh Pak Ote dan mengalami fluktuasi selama pandemi COVID-19. Perekrutan karyawan dilaksanakan secara konvensional melalui rekomendasi dari pelatihan diberikan untuk karyawan baru, program pengembangan kompetisi, dan sistem kesejahteraan karyawan belum terstruktur. Motivasi berupa bonus digunakan untuk meningkatkan produktivitas namun hasilnya fluktuatif. Untuk meningkatkan kinerja, perlu adanya program pelatihan berkelanjutan bagi karyawan.
Jadi tugas ini membahas tentang usaha UMKM Eleven Cafe yang telah berdiri sejak tahun 2021. Usaha ini bergerak di bidang makanan dan minuman di mana pemilik usaha adalah Pak Ote. Pak Ote ini cukup sangat berani membangun usaha tersebut dengan hanya modal pengalaman yang tidak terlalu lama di kafe tempat sebelum beliau bekerja. Bang Ote berasal dari Kota Bogor dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih dalam mengenai profil usaha Eleven Cafe mulai dari sejarah pendiriannya, perkembangan usaha, dampak pandemi COVID-19 dan strategi yang dilakukan selama masa pandemi. Selain itu, penelitian ini juga akan mengungkapkan mengenai proses perekrutan karyawan, penempatan kerja, pemasaran sistem, dan keuangan. Program ini memperkembangkan karyawan dan motivasi. Tempat santai atau bisa disebut chill time ini merupakan salah satu bagian di dalam industri makanan dan minuman. Ada satu minuman yang menjadi ciri khas Eleven Cafe yaitu Violet. Violet ini jenis minuman non-coffee dengan campuran soda dan sedikit jeruk nipis. Dan dari Eleven Cafe ini juga sempat mengalami kemajuan dalam 1 tahun akhir, yaitu 2023 tahun kemarin. Dan kemajuan cafe ini bisa maju seperti itu karena tempat yang sangat lumayan strategis. Dan sebelumnya ia pindah di depan Al-Azhar dari Eleven Cafe bertempat di Teluk Jambe dan tepatnya di depan lampu merah Bintang Alam. Eleven Cafe melakukan perekrutan karyawan dengan cara sangat-sangat sederhana, yaitu cukup dengan interview oleh ownernya langsung, yaitu dengan syarat perempuan yang umurnya belum umur 28 tahun mempunyai keahlian atau pengalaman di bidang kasir dan memasak. Kompensasi adalah total seluruh imbatan yang diterima para karyawan sebagai pengganti jasa yang telah mereka berikan. Kemudian dalam Sadikan 2020, lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di sekitar karyawan yang menjadi faktor karyawan tersebut menjalani tugas-tugasnya dengan baik. Kondisi lingkungan kerja dapat dikatakan baik atau sesuai dengan kenyamanan apabila karyawan mampu melaksanakan kegiatan secara optimal, kondusif, aman, serta nyaman. Dan motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela untuk menggerakkan kemampuan dalam membentuk keahlian dan keterampilan tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan menunaikan kewajiban mereka. Disiplin kerja adalah usaha karyawan untuk menjalani aktivitas kerjanya secara sungguh-sungguh. Disiplin kerja dalam hal ini dapat berupa waktu masuk kerja secara tepat dalam menciptakan suatu pekerjaan yang produktif tidak bisa lepas dari disiplin kerja karyawan. Selanjutnya, Vika. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan observatif. Sumber data berasal dari wawancara secara langsung dengan Pak Ote selaku pemilik usaha serta observasi langsung di lokasi usaha. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai profil usaha, proses bisnis, tantangan, dan strategi yang diambil. Sedangkan observasi bertujuan untuk melihat secara langsung proses produksi dan aktivitas karyawan. Selain itu, dokumen-dokumen perusahaan seperti data keuangan, surat pesanan juga menjadi sumber penting. Teknik pengumpulan datanya menggunakan pedoman wawancara dan catatan lapangan. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan profil usaha secara utuh dan memberikan masukan bagi pengembangan usaha ke depannya. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, proses perekrutan karyawan di usaha Ratnasari Bakery masih dilakukan secara konvensional, yaitu lewat mulut ke mulut dari karyawannya yang sudah bekerja ataupun melalui kerabat yang. Yang kelima, usaha ini belum melakukan ekspansi pemasaran secara online. Padahal pemasaran digital melalui media sosial atau e-commerce bisa memperluas jangkauan pelanggan. Yang keenam, kesejahteraan karyawan seperti asuransi kesehatan belum diatur dengan baik. Padahal hal ini penting untuk meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan. Kesimpulannya, usaha Eleven Cafe ini awalnya dimulai dari hobi Pak Ote membuat beberapa jenis makanan dan minuman
yang kemudian mulai dijual. Setelah mengalami pasang surut selama pandemi COVID-19, usaha ini mulai berkembang kembali dengan mengidentifikasi makanan dan minuman. Perekrutan karyawan masih dilakukan secara tradisional melalui mulut ke mulut, dengan pembagian tugas yang jelas dan pelatihan bagi karyawan baru. Pemasaran dilakukan melalui proposal ke perusahaan. Belum ada penjualan online dan pencatatan keuangan dilakukan sebagian manual dan sebagian komputer. Harga makanan dan minuman ditentukan berdasarkan bahan baku dan keuntungan yang diinginkan. Motivasi karyawan diberikan melalui bonus saat orderan banyak dan kesempatan untuk belajar agar bisa membuka usaha sendiri. Produktivitas karyawan mengalami fluktuasi setelah pemberian motivasi. Belum ada program pelatihan khusus bagi karyawan atau pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik. Kemudian ada saran. Yang pertama, perlu memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan dengan mengikut sertakan asuransi kesehatan seperti BPJS. Yang kedua, perlu melakukan pencatatan keuangan dan inventaris yang lebih struktur dan sistematis menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk memudahkan pelaporan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, perlu meningkatkan kualitas produk dengan pengawasan mutu yang berkala untuk bersaing di pasar. Yang keempat, perlu memilih metode pembayaran yang lebih fleksibel dan praktis seperti pembayaran non-tunai untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Yang kelima, perlu adanya evaluasi dan diversifikasi produk secara berkala sesuai dengan selera pasar dan tren mutakhir. Hal ini dapat meningkatkan omset dan penjualan. Yang keenam, perlu memperluas saluran pemasaran dengan memanfaatkan media sosial dan platform pemasaran daring untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Yang ketujuh, perlu memberikan program pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan secara terstruktur untuk meningkatkan kinerja.